Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan GKI Kuitang, renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 1 Agustus 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, ketika suami nurut istri. Masih sambungan tema dari minggu yang lalu. Karena itu tema ini, ketika suami nurut istri, part 3, bagian ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Ahab menjadi raja Israel Utara, menggantikan Omri ayahnya. Sedangkan Yehuda, Israel Selatan, Asa menjadi raja. Ahab, raja Israel, menikah dengan Isabel, putri Raja Sidon dari Tirus. Kemungkinan pernikahan ini bermuatan politik agar Sidon, negeri yang lebih ditakuti ini, tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Saudara-saudari, sosok Isabel istri Ahab sangat berkuasa mengendalikan Raja Ahab, terutama di bidang agama. Penyembahan kepada Allah diganti dengan penyembahan kepada dewa Baal. Untuk itu, Isabel mengangkat nabi-nabi dan imam-imam untuk mengadakan penyembahan kepada Baal di negeri Israel ini. Sedangkan nabi-nabi Allah disingkirkan dan banyak dibunuh, sehingga nabi-nabi Allah mengasingkan diri bersembunyi. Bagi Raja Ahab, keadaan ini tidak menjadi masalah. Yang penting asal kekuasaannya, kerajaannya aman, rakyat tidak lagi beribadah kepada Allah. Bagi Ahab itu tidak penting, asal kedudukannya sebagai raja aman. Saudara-saudari, pada satu hari Ahab hendak membeli kebun anggur Nabot yang kebetulan terletak tidak jauh dari istananya. Tetapi Nabot tidak melepas kebun anggur itu karena menghargai warisan leluhur mereka. Karena Ahab gagal memiliki kebun anggur itu, maka hatinya galau, mukanya sedih, dan dia baringan di tempat tidur. Maka Isabel istrinya bertanya, "Kenapa mukamu muram?" Mendengar kekesalan Raja Ahab itu hal yang gampang bagi Isabel. Dia berkata, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel?" Selanjutnya, Isabel membuat skenario untuk memfitnah Nabot di depan pengadilan dengan dakwaan, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Dan itu akan disaksikan
oleh 2 saksi. Sesuai undang-undang, atas kesaksian 2 orang, maka tuduhan atau dakwaan itu sah di pengadilan. Dan Nabot akan dihukum mati dan langsung dieksekusi karena 2 orang ini, saksi palsu ini sudah mengatakan Nabot mengutuk Allah dan raja. Saudara-saudari, sangat jelas itu adalah pengadilan yang kotor. Nabot disingkirkan, maka Raja Ahab dengan leluasa mengambil kebun anggur itu menjadi miliknya. Bagi Ahab, yang penting ialah keinginan hati, nafsu yang rendah itu tercapai. Setelah Isabel berhasil dengan rekayasa fitnahan itu, Nabot telah dibunuh, maka dia membangunkan suaminya Raja Ahab dalam muka muram dan berkata, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot itu menjadi milikmu." Inilah peran istri Raja Ahab, yaitu Isabel, yang nurut, yang suaminya nurut saja. Ahab tidak mau tahu bagaimana kematian Nabot. Tidak mau tahu dia, yang penting baginya keinginan hatinya tercapai. Ahab tinggal diam dan nurut apa yang dikatakan istrinya Isabel. Maka keinginan hatinya tercapai. Hatinya gembira. Dia mengambil kebun anggur itu, menata kebun anggur Nabot itu menjadi taman, perluasan taman istananya. Sebagai raja, Ahab tidak mempersoalkan keputusan pengadilan yang kotor itu, yang penuh fitnah itu. Saudara-saudari, mata Tuhan tidak terlepas dari semua itu. Melalui Nabi Elia, Tuhan menegur Ahab. Tuhan akan membalas kekejian itu dengan hukuman. Tetapi Ahab dan Isabel menolak teguran itu. Karena apa yang dapat dilakukan oleh seorang Elia, Nabi Allah, jika dibandingkan dengan ratusan Nabi Baal. Melalui Nabi Elia, hukuman disampaikan kepada Ahab dan Isabel, yaitu kematian mereka dengan cara yang terhina. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, sebagai istri, apakah Anda bijaksana menjadi partner suami Anda yang istri? Yang kedua, sebagai suami, apakah Anda memberi keleluasaan kepada istri untuk memberikan pendapatnya dalam perembukan keluarga? Yang ketiga, sebagai anak dalam keluarga, apakah Anda melihat ibu dan bapak dalam keluarga Anda mereka serasi mengatur rumah tangga? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, karuniakanlah roh hikmat bagi kami dalam keluarga, sebagai bapak atau ibu atau anak, agar kami mendahulukan kehendak Bapa dalam mencapai keinginan kami. Jauhkan kami mencapai tujuan dengan menggunakan cara yang jahat, yang bertentangan dan dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.